Ngopas, ngobrol pajak santai. Bro, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Akhirnya. Aduh, ditungguin dari tadi nih. Iya nih, sorry. Gimana bro kabar bro? Baik, Baik alhamdulillah. ya. Ya Alhamdulillah, Allah. alhamdulillah ya. Ini udah Maret nih ya. Sekarang nggak terasa udah Maret lagi Udah ya? Maret, aduh, tiap tahun nih sama aja PR-nya. Wah. Problemnya, lapor SPT. Padahal gue tiap tahun udah pakai e-filing sih. Oh Tapi tiap tahun ya. pasti aja bingung. Ya. Itu biasa bro, biasa. Ya, Karena bikin laporan ini SPT itu setahun sekali. Benar sih. Nah, batas waktunya kapan sih emang paling telatnya? Batas waktu itu sebetulnya tanggal 31 Maret bro. Nah, sementara sekarang udah tanggal berapa nih? Ini udah tanggal 20-an nih kayaknya. 20-an ya? Waduh, berarti sebentar Udah mepet lagi, nih, mepet. sementara lu belum ya? Iya nih, belum Nah. nih. Makanya nih gue kesini, gue mau minta bantuan nih sebenarnya. Waduh, ya udah gua duga sih perasaan gua rada nggak enak nih. Nggak Ternyata enak ya bener lu ada sebenarnya. maunya kan? Datang ke sini Ah. langsung minta bantuan SPT. Ya, nggak apa-apa, Tapi sebelum bro. Ya, itu, gimana? sebelum gue minta bantuan nih, gue juga mau tanya-tanya dulu. Mm-mm. Tapi ini kenapa nih? Gue tanya dulu. Ada mic di sini. Kita kayak orang mau talk show aja. Oh, ini mic ya? Oh, Gua ini baru tahu. Oh, ini bukan mic ya? Kayak Nah, mic ini- gitu ya? Kayak ini ada pajangan aja. Grammy Awards gitu ya di sini. Ya? Pajangan aja. Ini aja. supaya mejanya Oke. nggak kosong, bro. Iya sih. Iya. Kalau cuma ada ini kayaknya Ya, kosong banget ya. Kalau nggak ada ini kan harusnya ada toples kue kayak gitu kan. Ini kan nggak ada, Iya. jadi gantinya ini. Kayak gue kira ini udah masuk puasa, makanya nggak ada toples kue. Oh, Ternyata iya, emang iya. nggak ada ya. Ternyata emang nggak ada, Emang biasanya nggak ada. Makanya Iya. gantinya pakai ini, bro. Bener. Heeh. Jadi tuh Heeh. nah tadi kan udah tuh lapornya paling telat 31 Maret. Mm-mm. Tapi cara lapornya tuh lewat apa aja sih bisanya? Maksudnya gue kan biasanya pakai e-filing nih. Iya, Selain ah. e-filing ada cara apa lagi sih buat lapor SPT? Iya, betul bro. Jadi sebetulnya kalau untuk cara lapor SPT selain pakai e-filing, Mhm. dia juga bisa dengan cara langsung datang ke loket KPP, bro. Ya, tentunya KPP terdaftar. Yes. Hanya saja memang di era pandemi seperti ini ya sangat nggak disarankan lah. Iya. Artinya untuk keselamatan dan keamanan semua juga, Mhm. kalau misalnya bukan pakai e-filing Mhm. atau misalnya masih terbatas untuk bisa datang langsung ke KPP, Mhm. itu kita bisa juga menggunakan jasa pos tercatat atau jasa kurir. Oh, Nah, pos itu bisa. juga ya Betul. berarti ya. Jadi dikirim lewat pos itu bisa. Kayak gitu, bro. Oke. Aha. Nah terus berarti kan cara-caranya tadi udah banyak tuh, bisa lewat pos, bisa datang langsung ke kantor pajaknya, terus Betul. bisa lewat e-filing. Iya. Nah tapi nih kan semua orang nih punya penghasilan, tapi Mm-mm. yang gue denger tuh nggak semua orang juga wajib lapor SPT. Mm-mm. Nah yang Iya, wajib iya. lapor SPT ini siapa aja sebenarnya? Nah, gini bro. Jadi sebetulnya itu kita cuma melihat apakah wajib pajak ya. Tentunya kalau bicara wajib pajak udah punya NPWP. Nah, yang wajib lapor tentunya adalah yang punya NPWP. Nah, Nah, bener. tapi NPWP ini juga bisa dilihat bro. Apakah posisi si NPWP-nya itu dalam kondisi aktif ataukah dalam kondisi non efektif? Kalau misalnya wajib pajak yang sudah punya NPWP, sementara kondisi NPWP-nya dalam posisi non efektif, maka dia tidak wajib lapor, bro. Tapi kalau misalkan NPW sudah punya NPWP dan kemudian NPWP-nya ini aktif, maka Iya. dia jadi wajib lapor. Oh, berarti, Artinya ada ancaman sanksi administrasi juga kalau terlambat atau sampai tidak lapor. berarti kan apa kalau lewat dari tanggal 31 nih berarti ada Mm-mm. sanksi juga ya? Ada yang- sanksi juga, bro. Ya, sayang kan kalau misalkan kita Iya. tuh harus Lumayan. bayar sanksi Sanksinya kan. berapa sih? Untuk orang pribadi itu 100.000, bro. Lumayan ya, bisa buat Lumayan. makan, beli Lumayan, pizza iya, gitu iya, ya. betul bro. Oh, Bisa sayang buat- kan ngeluarin buat 100.000 traktir cuman. kopi yang lagi hits gitu Nah, ya. gitu, Bener. betul. Berarti tadi yang penting NPWP-nya harus aktif ya. NPWP-nya Harus aktif. aktif dulu Ya, ya. gitu. Nah, terus kalau orang mau lapor formulirnya apa aja tuh jenisnya? Maksudnya jenis-jenis SPT tuh apa aja sih maksudnya? Nah, iya, iya. Apakah sama buat tiap orang atau beda atau gimana gitu? Iya, betul bro. Jadi gini, kalau misalkan untuk SPT itu sendiri, orang pribadi ya kita ngobrolnya ya bro ya. Orang pribadi itu sebetulnya ada 3 jenis SPT bro. 3 jenis. Iya, ada 3 jenis. SPT. Itu yang pertama itu adalah 1770. Yes. Kemudian ada yang namanya 1770S. Oke. Dan kemudian ada lagi yang namanya 1770 SS. Udah Oh, cuman 3 jenis itu aja untuk 3 orang jenis pribadi. itu aja Ya, berarti gitu, ya, bro. 1770, 1770S sama 1770 SS SS, buat betul. orang pribadi ya. Berarti Iya, ya cuman itu aja ya. Berarti tinggal disesuaikan sama kebutuhannya nih. Betul, Apa gitu aja bro. nih Iya. yang sesuai kebutuhannya, sesuai
sesuai laporannya lah gitu. Betul. Nanti mau laporan gimana gitu. Ya, jadi itu sebetulnya jadi kalau misalnya bedanya, jadi kalau untuk 1770 itu adalah untuk usahawan, Bro. Oke. Atau misalnya yang melakukan pekerjaan bebas. Oh, berarti yang Nah. buat punya usaha lah gitu. Yang punya usaha. Makanya 1770. 1770. Jadi ini kita ambil gampangnya itu seperti itu kira-kira, Bro. Oke. Nah, sementara kalau untuk yang S dan SS yang ada embel-embel S dan SS di belakangnya itu adalah untuk pegawai, Bro. Kayak lu gini nih. Oh ya. Ya kan? Lu kan masih kuli kantoran kan? Masih jadi kuli kantor gua. Masih ya. Nah, masih itu. tiap hari kantor nih kita. Tiap hari harus ke kantor. Ah. Nah, pegawai kayak lu gini atau karyawan, baik pegawai negeri sipil atau pegawai swasta, itu memang menggunakan formulirnya yang 1770S atau 1770SS. Oh, tapi kalau yang S sama SS nih kan tadi sama-sama buat pegawai nih. Betul. Nah, itu bedanya? Nah, gini, Bro. Jadi untuk membedakan S sama SS ini adalah bagi pegawai atau karyawan yang memiliki penghasilan bruto Iya. sampai dengan 60 juta rupiah itu pakai yang SS. Oke. Sementara kalau yang di atas 60 juta penghasilan brutonya pegawai itu menggunakan yang S. Oh, gitu. Gitu, Bro. Dan juga memang ada lagi kalau misalnya walaupun penghasilan brutonya tidak sampai dengan 60 juta, tetapi dia itu punya jenis usaha lebih dari satu atau misalnya bukti potong lebih dari satu, dia tetap harus masuk ke yang S, Bro. S gitu. Oh, gitu ya ceritanya ya. Iya, Jadi betul. 3 jenis SPT tadi. Tiga ya. jenis SPT itu.